Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, nama saya Anissa Marhayani dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima mata kuliah bimbingan dan konseling. Bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Di sini ada 5 jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachievement mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Bagian A, analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar, akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian B, tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Yang bagian C, skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik, sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Yang bagian C, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan belajar kegiatan belajarnya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor yang pertama, gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. Selanjutnya, ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental, taraf kecerdasan kurang. Selanjutnya, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Selanjutnya, yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada pelajaran sekolah, malas, datang terlambat ke sekolah, sering tidak mengikuti pelajaran, terlalu banyak bermain, atau tidak mendukung keberhasilan belajar. Faktor selanjutnya, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar siswa. Yang pertama, sekolah. Antara lain, 1. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang kedua, beban belajar terlalu berat. Metode belajar yang kurang memadai. Kurangnya alat dan sumber belajar. Dalam keluarga,
atau rumah antara lain keluarga yang kurang harmonis, kegiatan belajar anak, kondisi ekonomi yang kekurangan. Selanjutnya dalam faktor masyarakat, antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman yang memiliki perilaku yang kurang baik. Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pelajaran yang membuat menjadi lebih baik. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Selanjutnya, peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Dengan cara yang pertama, memperjelas tujuan-tujuan belajar. Yang kedua, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan hadiah dan hukuman yang bersifat membimbing antara guru dan murid serta antara murid dan murid. Yang keenam, menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu. Yang ketujuh, melengkapi sumber dan peralatan belajar. Yang kedelapan, mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya, peningkatan keterampilan belajar. Ada 3. Yang pertama, membuat catatan waktu guru mengajar. Yang kedua, membuat tingkatan dari bahan yang dibaca. Yang ketiga, mengerjakan latihan-latihan soal. Selanjutnya, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap murid diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya murid yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang tidak baik. Dikhawatirkan murid tidak akan mencapai prestasi belajar yang baik, karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh murid yang baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.